Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, selamat malam teman-teman. Jadi kami dari kelompok 9 di mana nantinya akan menjelaskan terkait tentang sistem integumen ya khususnya mengenai rambut. Ya, mengapa rambut itu bisa berwarna gitu, mengapa rambut itu bisa beruban dan bahkan sampai rambut itu bisa rontok seperti itu teman-teman kurang lebihnya. Nah, ini ada kelompok kita ya. Yang pertama ada saya sendiri, Taskia Dimaira Putri, dilanjutkan oleh Saskia Amalia Putri, kemudian ada Vita Ayunaviana, yang keempat ada Yesi Taftiana Kusuma Ardani, dan kemudian yang terakhir ada Tiara Saskia Maharani. Nah, baik kita mulai dari rambut sendiri gitu kan. Kita perkenalan dulu. Rambut itu merupakan sebuah produk dari keratinisasi epidermis seperti itu teman-teman. Di mana dia ini merupakan sebuah produk invaginasi epidermis yang dia mampu membentuk folikel, di mana folikel itu tadi mengandung sel-sel aktif bermitosis atau sering kita sebut sebagai sel matriks, di mana dia ini pasti di bagian pangkalnya. Kemudian jenis rambut. Rambut ini ada dua jenis. Ada yang velus atau halus, kemudian ada yang panjang atau kita sebutnya terminal. Seperti juga namanya ya, kalau yang velus itu pasti rambutnya halus dan dia tidak punya medula. Kebalikannya dengan yang terminal atau panjang gitu kan, dia ini punya medula. Kemudian ada dari folikel rambut, itu tempat asal rambut ini mampu tumbuh gitu teman-teman. Nah, ini ada struktur rambut. Yang pertama ada batang rambutnya, ada akar rambut, ada bulbus, ada papila gitu. Sambil dipahami ya, ada infun di bulum, ada selubung epitel yang terakhir seperti itu. Selanjutnya itu ada fase pertumbuhan rambut. Fase pertumbuhan rambut itu ada tiga, yaitu yang pertama anagen atau biasa yang disebut dengan fase pertumbuhan, yaitu di mana sel-sel matriks melalui mitosis pembentuk sel-sel baru mendorong sel-sel lebih tua ke atas. Yang kedua itu karagen atau fase peralihan, di mana masa peralihan dimulai dari penebalan jaringan ikat di sekitar folikel rambut. Dan yang terakhir itu telogen atau fase istirahat, di mana berlangsung kurang lebih 4 bulan, rambut-rambut mengalami kerontokan 50-100 lembar rambut rontok dalam tiap harinya. Kemudian rambut berwarna. Proses pembentukan keratin pada rambut mirip dengan proses pembentukan keratin atau jaringan pada tanduk kulit. Rambut yang terbentuk adalah keratin keras, sedangkan pada kulit lunak. Sel korteks menghasilkan granula keratohyalin yang banyak, kemudian bersatu membentuk filamen keratin. Sel-sel rambut disuntikkan melanin untuk mendapatkan warnanya sama seperti pada keratinosit kulit yang dilakukan oleh melanosit. Jumlah dan jenis melamin menentukan warna rambut mulai dari hitam, coklat, hingga pirang. Perbedaan warna rambut sejak lahir juga bisa disebabkan oleh beberapa faktor genetik dan biokimia yang terjadi selama perkembangan janin, yaitu seperti variasi genetik. Variasi genetik adalah warna rambut ditentukan oleh kombinasi gen yang diwariskan oleh orang tua. Gen-gen ini mengatur produksi dan distribusi melanin, pigmen yang memberikan warna pada rambut. Kemudian ada tipe melanin. Tipe melanin ada dua tipe utama yang mempengaruhi warna rambut, yaitu eumelanin memberikan warna coklat dan hitam, dan pheomelanin yang memberikan warna merah dan kuning. Selanjutnya ada aktivitas melanosit. Melanosit adalah sel-sel yang memproduksi melanin. Perbedaan dalam aktivitas dan jumlah melanosit dapat menyebabkan variasi warna rambut. Lalu ada mutasi gen MC1R. Mutasi pada gen reseptor melanocortin 1 atau MC1R dapat menyebabkan produksi pheomelanin yang lebih tinggi.
menghasilkan rambut merah. Pengaruh hormon. Hormon-hormon tertentu dapat mempengaruhi produksi melanin selama perkembangan janin yang dapat mempengaruhi warna rambut saat lahir. Yang terakhir ada juga faktor lingkungan in utero, yaitu kondisi lingkungan dalam rahim seperti nutrisi ibu dan paparan terhadap zat tertentu dapat mempengaruhi perkembangan folikel rambut dan produksi pigmen. Rambut beruban melanosit tidak lagi mampu memproduksi tirosinase, enzim yang dapat memecah melanosem menjadi melanin, menyebabkan melanin ini tidak terbentuk dan rambut kehilangan pigmen yang dikenal dengan istilah uban. Lalu alasan rambut terjadi kerontokan. Rambut rontok memang tidak hanya disebabkan oleh faktor hormonal, tapi juga terkait erat dengan sistem integumen. Alasan rambut bisa rontok yang berhubungan dengan sistem integumen, yaitu yang pertama ada terjadi gangguan pada siklus pertumbuhan rambut. Sistem integumen sendiri mengatur siklus pertumbuhan rambut melalui fase anagen, katagen, dan telogen. Gangguan pada siklus ini dapat menyebabkan kerontokan rambut. Lalu yang kedua, peradangan pada folikel rambut yang merupakan bagian dari sistem integumen. Lalu dapat menyebabkan kerontokan rambut. Yang ketiga, ada gangguan nutrisi ke folikel rambut. Sistem integumen sendiri bertanggung jawab untuk menyalurkan nutrisi ke folikel rambut. Lalu yang keempat, ada kerusakan pada struktur rambut yang merupakan bagian dari sistem integumen dan dapat menyebabkan rambut mudah patah dan rontok. Yang terakhir, ada gangguan pada produksi keratin. Keratin sendiri adalah protein utama penyusun rambut yang diproduksi oleh sistem integumen. Gangguan pada produksi keratin dapat menyebabkan rambut menjadi rapuh dan rontok. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.